Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat guys. Paseduran selawase guys. Bro guys semuanya. Kalau saya sebut nama Nyai Ratu Kidul, apa yang ada di benak teman-teman? Ratunya lelembut tanah Jawa guys. Tapi pertinya ini adalah, sebetulnya Nyai Ratu Kidul ini ada beneran atau cuma sekedar simbol? Kita akan bahas, tapi sebelumnya, mari kita intro. Nyai Ratu Kidul adalah salah satu karakter yang selalu nempel kuat-kuat di alam pikir masyarakat Jawa. Banyak cerita-cerita mistis yang dikait-kaitkan dengan Nyai Ratu Kidul. Tapi yang betul, pelafalannya seperti apa? Apa Nyai Roro Kidul atau Nyai Ratu Kidul? Jadi banyak cara menyebut penguasa Laut Selatan itu guys. Nyai Roro Kidul, Nyai Roro Kidul, Nyai Ratu Kidul, Nyai Loro Kidul. Tapi yang muter-muternya di situ-situ doang. Pelafalannya nggak sampai ke nama lain. Misalkan jadi Isyana Saraswati atau Marion Cotillard. Gelar Nyai adalah panggilan untuk perempuan Jawa dari kalangan ningrat. Tapi supaya nggak bikin bingung, kita pilih aja satu nama. Nyai Ratu Kidul. Mengenai pertanyaan tadi bro guys, apakah sosok itu beneran ada atau cuma sekedar simbol mistis? Untuk jawab itu, kita timbang-timbang dulu beberapa data ini guys. Yang pertama, bahwa nama Ratu Kidul itu dimention dalam serat Wedatama karya Mangkunegara IV. Yang kedua, relasi Keraton Jogja dengan Nyai Ratu Kidul sampai sekarang itu masih langgeng. Misalkan dengan dipentaskannya tari Bedoyo Lambang Sari yang konon dilakukan untuk menghormati Nyai Ratu Kidul. Dan di sebelah barat Keraton Jogja ada bangunan di Komplek Taman Sari yang dinamain Sumur Gumuling, yang diyakini sebagai tempat pertemuan antara Sultan Jogja dengan Nyai Ratu Kidul. Yang ketiga guys, di Keraton Surakarta Solo ada panggung Songgobuwono yang dipercaya sebagai tempat pertemuan Nyai Ratu Kidul dengan Raja-Raja Surakarta. Terus di Sukabumi juga ada, di Hotel Samudra Beach, Pelabuhan Ratu. Ada kamar nomor 308 yang nggak dijual untuk tamu, tapi khusus kamar itu untuk Nyai Ratu Kidul. Di dalamnya ada lukisan-lukisan, ada seperangkat sesajen, kosmetik, dan seterusnya. Dan seterusnya, masih banyak. Tapi sebanyak apapun narasi yang disuguhi, teka-teki keberadaan Nyai Ratu Kidul sama. Bener ada atau enggak? Jawabannya, ya tidak. Ada yang nganggap cerita itu cuma isapan jempol doang, malah jempol kaki. Ada yang betul-betul percaya dan ngaku pernah ketemu. Dan ada yang bilang bahwa keberadaan Nyai Roro Kidul itu adalah teori konspirasi dari Pujangga yang memihak penguasa untuk memantapkan posisi politik sang raja di istana, terutama Mataram. Biji mana ceritanya? Begini ceritanya guys. Sutowijoyo alias Pandeman Senopati ini adalah Raja Mataram Islam yang pertama. Awalnya guys, Sultan Hadiwijoyo alias Joko Tingkir ini mau kasih hutan Mentawai kepada Ki Pemanahan, kepada Ki Jurumertani dan Sutowijoyo. Yang kemudian wilayah itu diberi nama Mataram. Para beliau bertiga ini guys dapat hadiah karena pernah kolaborasi untuk membunuh Aryo Penangsang, Bupati Jipang Panolan yang memberontak kepada Pajang. Aryo Penangsang ini berontak karena nuntut tahta Demak yang aslinya adalah warisan dari ayahnya, yaitu Pangeran Sekar Sedolepen. Ini kakaknya Sultan Trenggono yang mati di tangan Sunan Prawoto, keponakannya sendiri. Kemudian setelah Ki Pemanahan meninggal, Sutowijoyo ini dinobatkan menjadi Bupati Mataram oleh Sultan Hadiwijoyo, kemudian bergelar Panembahan Senopati. Di masa pemerintahan Sutowijoyo, Mataram ini mulai kasakusuk pengen pisah dari Pajang, memberontak kepada Sultan Hadiwijoyo. Nah, di
periode babat hutan Mentau dan masa perencanaan pemberontakan kepada Pajang inilah bro guys, kisah bahwa Sutowijoyo dibantu oleh Nyai Ratu Kidul dengan bala bantuan pasukan lelembut dari Laut Selatan. Jadi sebelum Sutowijoyo melakukan pemberontakan kepada Pajang, dia pernah bertapa agar bisa mengayomi rakyatnya dan memerintah Mataram dengan adil dan makmur. Sutowijoyo ini bertapa dengan jalan ngeli, yaitu menghanyutkan diri di sungai. Kemudian pada saat dia terhanyut dan sampai di pertemuan antara Sungai Gajah Wong dengan Sungai Opak, sekarang di daerah Pleret kalau nggak salah, maka di Laut Selatan sana bro, terjadi badai petir, angin nggak karu-karuan. Akhirnya bikin penghuninya dari bangsa lelembut panik. Nyai Ratu Kidul kemudian turun tangan, dan dia mau cari tahu penyebab badai itu. Dan akhirnya dia menemukan Sutowijoyo yang sedang bertapa. Saat ketemu dengan Sutowijoyo, Nyai Ratu Kidul jatuh cinta, karena emang beneran ganteng beliau ini. Kemudian Nyai Ratu bertanya kepada Sutowijoyo, Abang ngapain sih di sini? Mau nyari apaan? Barangkali Neng bisa bantu. Kemudian Sutowijoyo jawab bahwa tujuan dia bertapa adalah kelak kalau jadi Raja Mataram, dia pengen bisa membawa rakyatnya kepada kesejahteraan. Kemudian Nyai Ratu Kidul bersedia membantu Sutowijoyo dengan syarat dia harus mau memperistri Nyai Ratu Kidul. Deal, kawinlah mereka. Sejak saat itu guys, berkembanglah opini netizen Mataram bahwa Sutowijoyo dapat dukungan dari penguasa Laut Selatan. Dan Nyai Ratu Kidul konon katanya juga kasih mandat ke penguasa Gunung Merapi untuk mendukung dan bantu Sutowijoyo mengelola negara. Informasi perihal koalisi Mataram dengan kerajaan Laut Selatan itu guys, akhirnya berkembang sampai ke luar Mataram. Untuk menguatkan opini publik tentang itu, tentara Mataram punya gong kecil, seginilah kira-kira, yang ditabuh saat perang. Dan itu dinarasikan sebagai sinyal bagi lelembut untuk turun tangan jadi bala bantuan yang bisa bikin musuh ketar-ketir. Itulah ceritanya guys. Jadi posisi Nyai Ratu Kidul atau mitos Nyai Roro Kidul di era itu jadi istri, sedangkan si suami politik. Demikian dulu guys. Salam hormat, pasar Selawat.